Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kantor pusat Diamond Land. Pagi ini ada meeting tertutup. Kabar yang berhembus menyebutkan pewaris satu-satunya perusahaan tersebut telah kembali. Ada beberapa yang penasaran, lantaran dewa yang diketahui telah lama menghilang, kenapa kembali lagi? Kasak kusuk tak hanya sampai di situ. Isu bahwa dewa sempat didepak dari perusahaan lantaran menikahi pembantunya sendiri pun berhembus kencang. Entah semua berita itu dari mana asalnya. Sepertinya dinding pun punya telinga. Selamat pagi Pak, sapa Malika, sekretaris baru dewa. Saya akan jadi sekretaris Pak Dewa untuk sementara, sambung gadis muda dengan rok selutut tersebut. Dewa mengangguk, hampir acuh. Ia sebenarnya keberatan, namun bagaimana lagi? Nanti kalau ia punya waktu, akan ia cari kandidat yang pas. Dewa kurang suka, baru pertama saja ia sudah memiliki kesan tidak bagus. Lihat pakaian gadis tersebut, kurang bahan dan terlalu tipis. Bila lama-lama di dalam ruangan ber-AC seperti itu, Dewa rasa Malika akan masuk angin. Klek. Ah, maaf Pak. Ucap Malika yang tidak sengaja memegang handle pintu, yang kala itu juga dipegang Dewa. Dewa tidak mempermasalahkannya, ia lantas langsung masuk. Pak, setengah jam lagi kita meeting, seru Malika saat Dewa bahkan belum duduk sempurna. Malika tersenyum manis seolah sedang menjual gula. Ada yang Bapak butuhkan? Tidak, dan tolong tutup pintunya. Bibir yang semula tersenyum cerah itu mendadak kecut. Ketika berbalik, Malika mengumpat sakit hati. Sombong sekali, rutuk Malika sambil melangkah keluar. Sesaat kemudian, Dewa sudah bersiap akan keluar dari ruangan. Dan ketika dia membuka pintu, tiba-tiba Malika muncul dengan segelas kopi panas. Ya ampun, maaf Pak. Spontan Malika membersihkan kemeja Dewa yang terkena tumpahan kopi. Sudah, Dewa menepis tangan Malika yang terus saja mengusap kemejanya. Tapi Pak, ini sangat kotor. Coba Bapak lepaskan, biar saya cuci sebentar di wastafel. Tidak usah. Pak, ini meeting pertama, tunggu 5 menit saja. Dewa memejamkan mata, ia menahan nafas. Pria itu sebenarnya sangat kesal. Ini Pak, sudah bersih. Malika mengulurkan kemeja yang sudah ia basuh. Memang sudah terlihat bersih tanpa noda. Mungkin karena buru-buru dibasuh dengan air sabun. Jadi langsung bersih tanpa noda. Atau jangan-jangan Malika memang membawa deterjen dari rumah. Entahlah. Ketika Dewa sedang mengancingkan baju kemejanya, diam-diam Malika mencuri pandang. Pura-pura ia merapikan dokumen di atas meja, tapi matanya jelalatan memperhatikan Dewa. Seperti apa sih istrinya Pak Dewa? Masa sih pria tampan dan mapan seperti itu doyan sama pembantu? Batin Malika. Deheman Dewa membuat Malika tersadar dari lamunannya. Sudah siap Tuan? Tanya Malika dengan spontan. Dewa mengangguk, kemudian berjalan mendahului sekretarisnya. Ruang meeting. Semua peserta meeting menaruh hormat ketika Dewa masuk ruangan. Pertemuan itu berjalan dengan singkat dan lancar. Akan diagendakan lagi meeting lanjutan. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Setelah memberikan sambutan dan ucapan terima kasih, Dewa lantas berjalan keluar meninggalkan ruang pertemuan tersebut. Begitu Dewa pergi cukup jauh, beberapa orang bisik-bisik membicarakan atasan mereka. Gibah memang tidak pernah kenal tempat, dan itu adalah budaya lama yang terus menjamur dan subur. Pak Dewa, nanti mau makan siang apa? Tanya Malika basa-basi. Tidak usah, ucap Dewa dingin. Malika manggut-manggut, sepertinya ia mencari ide lain. Mau saya bikinkan minuman? Tidak, terima kasih. Apa ada yang bisa saya lakukan untuk Bapak? Tidak ada, dan tolong tinggalkan saya sendiri. Jangan lupa tutup pintunya. Malika mencoba tersenyum, namun hatinya mengumpat tak karuan. Tunggu saja, kita lihat nanti. Mampukah Anda menolak? Batin Malika penuh dendam.
Langit sudah mulai gelap karena memeriksa banyak berkas membuat Dewa lupa waktu. Ia baru meletakkan semua kertas-kertas di tangannya ketika ada panggilan video masuk. "Iya, Papa pulang." Bibirnya tersenyum tatkala melihat Ciki muncul di layar smartphone miliknya. Setelah bicara singkat di telepon, Dewa pun meraih tas bersiap untuk segera pulang. Klek, suara pintu terbuka. "Loh, kamu belum pulang? Bukannya saya sudah suruh pulang beberapa saat yang lalu?" Dewa menatap heran pada Malika. Padahal ia sudah menyuruh sekretarisnya pulang. Dewa sengaja berlama-lama karena ingin memeriksa beberapa berkas penting. Ada banyak hal yang harus ia pelajari setelah bertahun-tahun pergi meninggalkan perusahaan itu. "Saya menunggu Bapak pulang duluan. Tidak enak kalau Bapak masih di dalam, kok saya pulang?" Malika bicara dengan sopan santun. Setelah mengatakan itu, ia pun mengemasi mejanya. "Ya sudah, saya duluan." Tanpa mengatakan apapun lagi, Dewa meninggalkan Malika. Astaga, dia bahkan tidak menawari tumpangan. Katanya seleranya rendahan. Gitu amat, jadi penasaran pembokatnya seperti apa sih? Gerutu Malika sambil memasukkan ponsel dan benda lain ke dalam tas. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Dewa baru pulang dan disambut wajah masam oleh kedua putrinya. "Papa lama banget pulangnya," protes Ciki sambil berkacak pinggang. Sudah mirip anak bos. "Papa kok malam pulangnya?" ganti anak yang lebih kecil yang protes. "Papa kan kerja," sahut Tika sembari mengambil tas dari tangan suaminya. "Papa tadi repot banget. Besok janji deh bakal pulang sore," ucap Dewa membujuk dua putrinya. "Janji?" tagih Ciki. Seketika Dewa mengangguk sambil menyunggingkan senyum tipisnya. "Udah, biar Papa mandi dulu." Tika kemudian mendorong lembut tubuh suaminya untuk masuk ke kamar. "Bentar, Papa mandi ya." Di dalam kamar, ketika Dewa sedang mandi, Tika menyiapkan semua keperluan sang suami, mulai dari baju bersih dan handuk. Kebiasaan Dewa selalu ke kamar mandi dengan tangan kosong. Sepertinya itu sengaja, karena selalu begitu. "Handuk?" Tika langsung memberikan handuk yang sebelumnya memang sudah ia siapkan. "Kebiasaan," gerutu Tika. Srek, mumpung anak mereka lagi di luar kamar, Dewa main tarik-tarik saja tangan Tika. Astaga, Tika langsung memutar tubuhnya. Dewa terkekeh, mungkin ia ingat kejadian yang dulu-dulu. Tika kan sering banget membantu dirinya mandi, dan sekarang sepertinya bayi besar itu mau dimandiin lagi. "Jangan aneh-aneh, nanti Lion nangis malah repot," cetus Tika. "Kemari," panggil Dewa menggoda. Masih membelakangi Dewa, Tika memilih pergi. Ia bergidik ngeri mendengar panggilan sang suami. Klek, Dewa terkekeh melihat Tika yang langsung ngibrit. Pria itu menertawakan dirinya sendiri. Mengapa bila di dekat Tika sinyalnya selalu kuat? Seperti candu, Tika membuat Dewa mabuk kepayang. Selesai mandi, Dewa keluar kamar menyusul semua yang sedang menonton TV. Sedangkan si Tika ketika melihat suaminya datang, Tika langsung menawari makan. Semua sudah makan malam kecuali Dewa. "Makan ya?" Dewa menggeleng. "Kopi aja," jawab Dewa sambil memangku Cika. Seharian kerja rasanya ia ingin main sama anak-anaknya. Saat Tika ke belakang, Mama mulai bertanya mengenai perusahaan. "Bagaimana perusahaan?" "Semua oke, Mah." "Lalu kenapa malam sekali pulangnya?" "Ada beberapa file yang harus Dewa periksa lagi, Mah." "Syukurlah, jangan malam-malam. Kamu tahu berapa kali Cika dan Ciki menanyakanmu, buat apa punya sekretaris? Jangan terlalu sibuk," seru Mama yang protes. "Iya, Mah." Sesaat kemudian Tika muncul dengan secangkir kopi. Di belakangnya ada Mbak Mar yang membawa makanan ringan. "Makasih, Mbak," ucap Tika saat melihat Mbak Mar berbalik. Dalam hati Mbak Mar kembali merutuk. Tidak tahu mengapa, ia jadi tidak nyaman bekerja di sana. Mungkin Mbak Mar sedang dibakar iri hati, makanya kerja pun tak nyaman.